Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Fikri Muhammad Nur bisa kembali menyapa Anda dalam program Bicara Langsung atau Bilang. Dan pada malam hari ini kita akan membahas berbagai topik atau isu-isu yang tentunya menarik di tengah masyarakat. Dan kali ini saya akan membahas satu topik atau satu isu yang tentunya juga menjadi suatu perhatian bagi masyarakat, terutama ketika kita melaksanakan yang namanya upacara pengibaran bendera pada saat kemerdekaan 17 Agustus setiap tahunnya. Tim ini menjadi salah satu tim yang menjadi pusat perhatian banyak orang. Tapi apakah tim ini hanya terbatas untuk menjalankan seremonial itu saja, ataukah mereka punya begitu tugas ataupun peran dan fungsinya di masyarakat setelah itu? Ya, kita akan membahas terkait dengan Paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka bersama dengan teman-teman dari Purna Paskibraka Indonesia Kota Palu. Bersama saya di studio ada Muhammad Ikhwan Umar, Ketua PPI Kota Palu. Selamat malam, Kak. Malam. Dan juga ada Putri Febrianti Ilham, anggota dari PPI Kota Palu. Selamat malam. Malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, dan pemirsa kita juga nanti akan bergabung bersama kita melalui ruang virtual Zoom. Ada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu, Bapak Usman SH. Nanti akan bergabung bersama kita lewat ruang virtual Zoom. Baik, saya akan langsung mulai saja ke program kita pada malam hari ini. Ya, jadi di sini sudah ada Kak Ikhwan juga Kak Putri ya. Saat ini merupakan Purna Paskibraka Indonesia Kota Palu begitu. Kak Ikhwan di tahun berapa? 2007. 2007 dan Kak Putri di tahun 2011. baik, berarti Kak Putri 2011 menjadi pasukan pengibar gitu ya. Iya. Di Kota Palu. Kebetulan saya utusan dari Kota Palu ke Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, berarti waktu itu mengibar di kantor gubernur ya. Iya, Untuk betul. Kak Iwan sendiri Di kantor wali kota. di kantor wali kota. Baik. Nah, saya mungkin kita akan bertanya seperti yang sudah saya buka tadi. Apakah memang teman-teman Paskibraka ini memang terbatas pada acara seremonial ketika 17 Agustus atau setelah itu ada keberlanjutan gitu dari teman-teman Paskibraka? Boleh silakan Kak Iwan. Ya, baik. Mungkin kita tahu ya, ketika disebutkan Paskibraka pasti urusannya ya baris berbaris, mengibarkan bendera merah putih pada saat 17 Agustus dan upacara lainnya. Tapi lebih dari itu sebenarnya yang kita bisa lakukan. Memang ketika disebutkan Paskibraka, tugas kita adalah saat pengukuhan sebagai Paskibraka dan setelah mengibarkan bendera itu sampai di situ saja kita disebutkan Paskibraka. Setelah itu kita otomatis menjadi Purna. Nah, Purna Paskibraka ini kita bisa melakukan banyak hal. Oleh karena itu kita dibentuklah ada namanya Purna Paskibraka Indonesia yang turun dari nasional hingga ke kabupaten kota. Nah, yang kita lakukan ya tidak hanya sebatas baris-baris, tapi juga terkait dengan pengabdian ke masyarakat, pengembangan diri dari pemuda-pemuda, terus hubungan antar organisasi maupun dengan pelayanan terhadap minat bakat baik olahraga dan lain sebagainya terhadap purna-purna kita. Seperti itu, Kak. Baik, berarti memang tidak terbatas. Memang menjadi seorang Paskibraka tugasnya adalah ketika hari upacara kemerdekaan itu saja. Tapi setelah itu juga ada tugas-tugas seperti misalnya tadi pengabdian, kemudian pengembangan diri dan pengembangan minat dan bakat dari purna-purna ini. Nah, terkait dengan hal tersebut begitu. Untuk ini kan tadi saya dengar juga dia ada tingkatan dari nasional, kemudian provinsi, kemudian di kota, begitu. Bagaimana akhirnya proses pemilihan kepengurusannya, kemudian apakah juga teman-teman Paskibraka ini setelah dia mengibar akan otomatis menjadi seorang Purna atau ada lagi proses yang perlu dilewati gitu? Iya. Pada dasarnya setelah dia mengibar dia otomatis menjadi Purna. Namun untuk menjadi keanggotaan biasanya masing-masing organisasi Purna Paskibraka di kabupaten kota maupun provinsi ada rangkaian kegiatan. Contoh kalau di PPI Kota Palu kita ada namanya kegiatan sambut Purna. Jadi pada saat sambut Purna itu Purna yang baru saja mengibar kita berikan proyek. Jadi ada proyek kecil, mereka melakukan bakti sosial. Contoh kalau yang kemarin 2021 mereka melakukan bersih-bersih lingkungan. Khususnya lingkungan Pasar Masomba kemarin dan Palu Plaza juga bagi-bagi masker dan hand sanitizer. Dan setelah itu mereka kita berikan semacam satu diklat kecil short
diklat seperti itu memberikan pemahaman terhadap Purna Paskibraka itu apa sih dan apa yang kita bisa lakukan selama periode ke depan seperti itu. Baik, berarti memang ada juga semacam pengembangan diri begitu ya, aktivitas untuk mengenal lebih dalam PPI itu sendiri apa begitu, PPI Kota Palu seperti itu. Baik, menarik sekali. Nah, saya ke Kak Putri ya. Kak Putri adalah seorang Purna Paskibraka juga dan juga anggota dari PPI Kota Palu begitu. Nah, sejauh ini sampai saat ini apakah apa dampak yang Kak Putri rasakan menjadi bagian dari anggota PPI Kota Palu ini? Kalau untuk saya, kebetulan kan alhamdulillah saya seorang polisi juga. Dan sebelum masuk polisi itu sebelumnya sudah terlatih kayak baris berbaris, disiplinnya pun ada, kerapian baik pakaian maupun tingkah laku kita ke sesama teman, ke sesama atasan, senior ataupun pimpinan itu sendiri. Jadi kalau dari saya banyak keseharian yang dilakukan itu perbedaannya juga ada pada saat sebelum masuk Paskibraka dan setelah menjadi Purna Paskibraka itu jauh berbeda. Mulai dari tingkat kedisiplinannya maupun keseharian lain-lainnya. Itu. Baik, berarti memang ada dampak yang begitu nyata terasa dari Kak Putri sendiri ya. Terutama Kak Putri juga sekarang adalah seorang abdi negara, begitu, seorang polisi, gitu, yang tidak jauh berbeda, begitu ya. Baik, dan bahkan memang saudara ini juga saya di studio melihat, saya saja merasa kok saya badannya nunduk gitu ya, teman-teman di sini tuh tegap gitu badannya, dan memang terlihat begitu seperti apa hasil dari Paskibraka ini. Baik. Nah, kemudian saya ke Kak Ikhwan lagi ya. Kita masih bahas tentang PPI ini, Kak. Nah, Kakak kan sebagai ketua begitu PPI Kota Palu periode 2021-2026 ya. Iya. Nah, untuk fokus kepengurusan dari Kak Ikhwan sendiri untuk kepengurusan ini seperti apa? Ya. Di kepengurusan kali ini kita sebenarnya punya jargon. Jadi jargon kita itu adalah PPI ASIK. Okay. Nah, ASIK itu merupakan suatu penggabungan dari apa sih misi kita ke depan selama kepengurusan. Jadi kita tetap serius mengurus PPI, tapi pembawaan kita harus coba asik. Nah, pertama terkait dengan aktif. A itu aktif, kita mau coba membawa PPI ini menjadi organisasi yang aktif. Terus sinergis, S-nya itu adalah sinergis, bagaimana kita mensinergikan antara PPI dengan lembaga pemerintahan yang sering kita bekerja sama, khususnya di Spora Kota Palu. I-nya itu adalah inovatif, kita coba membawa inovasi baru di PPI. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan yang tidak terbayang, loh ternyata PPI Paskibraka atau Purna Paskibraka bisa melakukan ini loh. Gitu. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Jadi kita membawa semangat kolaborasi. Jadi tidak hanya PPI yang akan bergerak, tapi kita coba mengajak teman-teman kita, komunitas yang lain bekerja berkolaborasi bersama. Jadi seperti itu. Jadi kita fokusnya kepada internal, pengembangan diri dari masing-masing anggota dan Purna, terus ke eksternal, bagaimana kita membangun relasi dan berkolaborasi, dan yang terakhir terkait dengan pengabdian masyarakat. Jadi bagaimana kita mengabdikan diri kita sebagai Purna ke masyarakat, khususnya di Kota Palu. Seperti itu. Baik, berarti PPI ASIK begitu ya? Iya. Aktif, sinergis, inovatif, dan kolaboratif. Ini menarik kalau misalnya kita bisa bahas satu-satu begitu ya. Dan pasti untuk visi misi sendiri dari kepengurusan tahun ini seperti apa? Kepengurusan ini? Ya, itu tadi ASIK itu juga menjadi suatu visi. Jadi terwujudnya PPI Kota Palu yang ASIK, aktif, sinergis, inovatif, dan kolaboratif. Dan misinya sendiri ada 4, Kak. Jadi terbagi, jadi membangun PPI yang aktif, membangun PPI yang sinergis dengan organisasi pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintahan, yang inovatif tadi menghadirkan hal yang baru, dan tadi yang kolaboratif. Jadi misinya ada 4, dan nanti diturunkan di bidang-bidang yang berada di kepengurusan. Jadi kita bentuk ada 6 bidang terkait dengan pelayanan internal. Tadi bagaimana sih kita mengasikkan PPI ini, terus melayani anggota-anggota kita dari sisi olahraga ataupun minat-minat bakat yang lainnya. Terus ada dari eksternal, kita membangun relasi, terus melakukan pengabdian masyarakat.
Terus ada kita bentuk yang bidang inovasi tadi, bagaimana kita juga fokus pada pengembangan kewirausahaan, Kak. Baik. Jadi purna-purna yang punya usaha nanti kita ajak untuk sharing bersama anggota-anggota baru, mereka punya semangat untuk wirausaha, dan kita sekarang lagi buka Paskimart. Ini namanya Paskimart. Apa itu? Nah, Paskimart ini kita sekarang masih menjual barang-barang yang menjadi atribut-atribut Paskibraka, dan nanti ke depan kita akan meluncurkan merchandise yang rutin. Dalam setiap 3 bulan kita akan coba luncurkan merchandise, terus juga kepada sekolah-sekolah, atribut-atribut Paskibra di sekolah yang kita coba layani. Terus ada namanya bidang pengembangan generasi muda, jadi tidak hanya Purna Paskibraka yang kita ajak atau kita kembangkan, tapi teman-teman di sekolah, di SMA juga akan kita coba kembangkan. Dan ada bidang-bidang lainnya, termasuk bidang kepelatihan dan bidang pengembangan sumber daya anggota, seperti itu, Pak. Baik, ternyata memang cukup kompleks begitu ya. Jadi memang tidak terbatas pada tanggal 17 Agustus tadi gitu ya. Ternyata memang wadah Paskibraka ini juga bisa menjadi wadah pengembangan diri begitu generasi muda yang sudah melaksanakan tugasnya sebagai seorang Paskibraka, kemudian ya kembali lagi begitu ke masyarakat untuk berkontribusi selain untuk meningkatkan atau sebagai pengembangan dirinya begitu. Bisa kembali berguna lagi kepada masyarakat. Baik. Menarik sekali ya, ini pembahasan kita sampai saat ini, dan kita masih akan lanjut ngobrol lagi bersama Kak Ikhwan dan juga Kak Putri, tapi setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami dalam program Bilang. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bilang atau Bicara Langsung bersama saya Fikri Muhammad Nur, dan juga kita hari ini pada malam hari ini akan membahas tentang Purna Paskibraka Indonesia Kota Palu atau PPI Kota Palu. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu, ada Bapak Usman SH. Kita juga akan membahas terkait Paskibraka ini mulai dari seleksi begitu calon Paskibraka. Dan ini juga menjadi perhatian bagi anak-anak, khususnya anak-anak SMA begitu, yang ingin menjadi seorang Paskibraka begitu. Baik, selamat malam Pak Usman. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya malam hari ini? Ya, baik-baik, alhamdulillah, semua baik-baik saja ini. Mantap. Alhamdulillah, mantap. Baik Pak Usman, baik. Ya Pak Usman, jadi kami ingin bertanya beberapa hal terkait dengan Paskibraka Kota Palu begitu Pak ya. Nah, Siap. Saya ingin bertanya terkait dengan seleksi begitu. Jadi bagaimana proses yang dijalankan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu terkait dengan seleksi Paskibraka setiap tahunnya Pak? Ya, alhamdulillah tahun-tahun yang lalu itu semua berjalan dengan baik. Ya. Tentang mulai dari pendaftaran, kemudian surat menyurat ke sekolah, kemudian seleksi pada tingkat sekolah, kemudian seleksi pada tingkat pemerintah daerah atau diaspora, semua berjalan baik. Sehingga hasilnya pada puncak pelaksanaan 17 Agustus itu
terdapatlah beberapa anak-anak kita yang mengikuti paskibraka itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sesuai dengan kriteria yang kami tentukan. Alhamdulillah semua bisa terlaksana dengan baik. Dan hasilnya pada puncak HUT 17 Agustus, contohnya tahun lalu, alhamdulillah walaupun dalam keadaan pandemi tetapi semua berjalan dengan baik. Ya. Baik. Nah, iya Pak, tadi saya juga sedikit menyoroti karena beberapa tahun ini kan kita menghadapi pandemi COVID-19. Nah, Siap. tahun lalu seperti apa Pak? Apakah ada yang berbeda dari seleksi paskibraka di tahun sebelumnya karena pandemi COVID-19 ini atau seperti apa? Tentunya dalam pelaksanaan kemarin, ya tahun lalu ini karena masih pada tahapan pandemi COVID ini di Palu, sehingga kami itu ada faktor kehati-hatian dalam hal pelatihan kepada anak-anak, kemudian melaksanakan baris berbaris kepada anak-anak, kemudian kumpul-kumpul kepada anak-anak, kemudian adakan pelatihan semua dalam keadaan protokol kesehatan yang kami tegaskan. Jadi saya beberapa kali bertemu dengan anak-anak memberikan petua-petua atau wejangan serta arahan-arahan kepada seluruh anak-anak agar supaya betul-betul mereka menjaga kesehatannya, kemudian menjaga protokol kesehatan secara baik, sehingga semua pelatihan kegiatan berjalan dengan baik. Iya, baik. Dan baik, alhamdulillah baik. Ya anak-anak kita dalam keadaan sehat dengan baik. Iya, baik Pak. Baik, kita tahan dulu ya Pak ya. Kita tahan dulu karena kita akan kembali setelah jeda pariwara azan maghrib berikut ini. Siap. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Dan kami akan melanjutkan kembali topik pada hari ini dalam program Bicara Langsung atau Bilang terkait dengan Paskibraka, Purna Paskibraka Kota Palu. Ya, dan baik, kita masih bersama dengan Kak Ikhwan dan juga Kak Putri, ya, anggota Ketua PPI Kota Palu dan juga anggota PPI Kota Palu. Nah, Kak Ikhwan dan juga Kak Putri pasti pernah merasakan menjadi seorang capas, gitu. Calon paskibraka, kemudian merasakan pelatihan dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan begitu dan bisa menjadi inspirasi juga bagi anak-anak SMA sekarang yang ingin mendaftar menjadi seorang capas begitu. Bagaimana lalu suka dukanya dan perjalanannya seperti apa? Mungkin dari Kak Putri dulu, boleh? Kalau dari saya awalnya itu kan kebetulan bukan dari kemauan sendiri, dari orang tua. Tapi begitu ikut pelatihan, kayaknya enak ini ketemu teman baru, ilmu baru, pengetahuan baru. Dan alhamdulillah saking semangatnya mau kembali ikut jadi pelatih. Setelah kayaknya bagus ini setelah mengikuti paskibraka bisa mengabdikan diri untuk menjadi pelatih. Alhamdulillah sempat jadi pelatih juga di tahun 2012, 13 dan 14. Dan tahun kemarin sempat jadi pelatih. Itu kalau untuk masa-masa pelatihannya ya lumayan menguras tenaga. Ya, dan sebenarnya sih kalau untuk awal-awalnya pasti kalau kayak kita ya tidak terlalu kaget karena sebelumnya kan kita melakukan pelatihan itu di sekolah masing-masing. Jadi sebelum latihan di tempat ini seperti wali kota atau kantor gubernur, kita sebelumnya sudah dilatih di sekolah masing-masing dan ikut seleksi. Setelah ikut seleksi, alhamdulillah ikut dinyatakan lulus dan ikut pelatihan bersama teman-teman lain di kantor wali kota. Dan kemudian kebetulan alhamdulillah kemarin sempat jadi utusan dari Kota Palu untuk mengibar di kantor gubernur Sulawesi Tengah. Baik. Berarti memang dari pelatihannya dari sekolah, kemudian di wali kota, kemudian di gubernur. Gitu. Nah, kan merasakan 3 tempat pelatihan yang berbeda. Ada yang berbeda tidak dari ketiga tempat pelatihan ini?
perbedaan ada, tapi tidak jauh beda. Hanya mungkin kalau di sekolah kita dilatih sama senior-senior yang jauh lebih muda, yang baru-baru, kemudian masuk di Kota Palu dan provinsi, senior-senior yang sudah jauh lebih terlatih lagi untuk melatih kita menjadi paskibraka. Baik, berarti Seperti memang itu. hanya perbedaan di pelatih, usia pelatih Iya, begitu ya. dan kalau mungkin kalau di sekolah kan hanya basic-basicnya saja. Iya. Kalau di kantor wali kota dan gubernur kita sudah di tahap-tahap untuk di mana tempatnya kita, di mana posisinya kita yang tepat, apa yang harus kita lakukan pada saat nanti pengibaran, di posisi itu apa yang harus kita lakukan seperti itu. Baik, langsung diformasi Iya. begitu ya. Baik, dan Kak Putri 2011 ya waktu itu ya. 2011, iya betul. Baik, sudah sekitar 10-11 tahun yang lalu ya. 11 Tidak tahun, terasa. Baik. Kalau Kak Iwan sendiri seperti apa? Iya. Jadi itu awalnya saya ikut paskibraka cuma karena lihat teman-teman yang purna yang diterima di sekolah pakai baju paskibraka, baris-baris tangga tegap dan semuanya. Keren nih. Padahal sebenarnya urusan paskibraka dan lain sebagainya tidak pernah terbayang dari saya. SMP pun pernah diajak di SMP tapi saya nggak mau. Terus SMA kelas 1 saya ya orangnya santai sekali, pas kelas 2 oh keren nih, akhirnya saya ikut seleksi, latihan di sekolah dulu, dilatih oleh teman-teman sendiri bahkan. Jadi sama kelas 2 dilatih teman-teman kelas 2, dikerjain lah dan lain sebagainya. Terus seleksi waktu itu ditanya sama orang tua, loh kenapa di kota saja seleksinya, nggak sampai ke provinsi? Cuma saya bilang, saya di kota saja lah. Nah, sudah akhirnya seleksi di kota, alhamdulillah lulus, dan memang kita ketemu dari waktu itu saya seangkatan 42, 2 dikirim ke provinsi, 40 lah yang sisa kita bersama-sama, kenal teman baru dan lain sebagainya. 3 bulan kita dilatih bersama, senang-senang dan susahnya bersama, jadi memang kita terbentuk jadi keluarga baru di situ. Jadi sangat luar biasa sekali. Dan yang paling waktu itu berkesan sekali adalah tinggal 2 minggu pengibaran, itu di awal Agustus, dan minggu keempat Juli perubahan formasi. Oh, Jadi sebelumnya saya di posisi 17. ya. Tiba-tiba malam itu dirombak dan sebagainya, tiba-tiba ke posisi pasukan 8. Iya. Loh ini tinggal berapa minggu lagi, Berapa minggu lagi. dan wah langsung betul-betul diforsir, di ekstra latihan hingga kadang weekend biasanya dari pagi latihan sampai siang, kadang kita sore lanjut terus gitu. Nah itu yang kita rasakan waktu itu. Baik, berarti memang suka dukanya ada begitu Iya. ya. Dan tadi juga pasti Sukanya lebih deg-degan. banyak sih, Sukanya lebih apalagi kita jadi purna. Baik. Dan pemirsa, kita akan bergabung kembali bersama dengan Pak Usman, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu. Ya, Pak Usman? Iya, baik. Nah, kita masih melanjutkan yang tadi Pak Usman terkait dengan seleksi ya calon paskibraka setiap tahunnya. Nah, untuk syarat dan kriteria capas ini seperti apa, Pak Usman? Ya, kalau kriteria-kriteria yang dicantumkan dalam penerimaan paskibraka itu ya ada tinggi badan, Ya. berat badannya, kemudian juga performance daripada anak-anak kita. Ya. Ya, tentunya juga mental. Jadi dalam pelaksanaan daripada seleksi, jadi kriteria tersebut itu kita perketat supaya dalam menghasilkan anak-anak yang siap untuk nanti dilatih dalam rangka pasukan-pasukan yang kita siapkan nanti itu betul-betul hasilnya baik, terutama tinggi yang harus kita lihat baik-baik, bentuk posturnya, bentuk kakinya dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, ya dalam pelaksanaan seleksi nanti kriteria-kriteria itu harus betul-betul terpenuhi daripada peserta yang diutus oleh sekolah-sekolah yang ada di Kota Palu. Itu barangkali Pak yang harus kita taati nanti dalam kriteria penerimaan daripada paskibraka tersebut. Baik. Ya. Baik. Kemudian Pak, untuk koordinasi dengan sekolah-sekolah sendiri seperti apa Pak untuk menjaring para peserta untuk menjadi capas ini? Ya, kemarin alhamdulillah kita sudah kirimkan ke seluruh sekolah yang ada di Kota Palu setingkat SMA itu
Eh, sudah ada mendaftar, sudah hampir keseluruhan, hampir sudah sekitar 90% yang sudah mendaftar dengan beberapa utusan-utusan daripada sekolah itu. Ada Baik. yang 4, ada yang 5, dan itu nanti menjadikan kami nanti untuk terkumpul semua untuk diseleksi secara keseluruhan. Baik. Ya. Berarti Jadi ya. sudah ada data yang masuk. Hanya saya belum tahu persis berapa sudah terkumpul, Baik. tapi insya Allah minggu-minggu ini atau minggu depan kita sudah mulai adakan seleksi untuk paskibraka ini. Baik, berarti seleksinya sudah akan dimulai Pak ya pada bulan ini. Ya, iya. Kami tadi sudah adakan rapat kerja bersama teman-teman semua di pejabat-pejabat. Kemudian mungkin juga kalau sudah terbentuk tim, ada timnya khusus nanti yang menangani seleksi dari PPI bersama Dispora. Baik. Itu nanti kita akan rapat kerja bersama mereka sebagaimana nanti teknik-teknik daripada pelaksanaan daripada seleksi yang akan kita lakukan. Mungkin harinya apa, kemudian jam berapa, kemudian pada waktu apa, tentunya kita menyesuaikan dengan keadaan anak-anak kita yang ada, pembelajaran yang ada di sekolah. Itu barangkali Pak yang perlu kami pelajari semua itu. Baik, baik Pak. Ya. Iya. Kemudian ini Pak, beberapa hari ini ada tercatat ada beberapa angka kenaikan angka kasus begitu COVID-19 begitu. Apakah Ya. ada antisipasi tersendiri dari pihak Dispora dan juga PPI terkait dengan seleksi Capas pada tahun ini? Ya, tentunya sebelum kami mengambil tindakan-tindakan teknis nanti, mungkin kami akan konsultasi dengan pimpinan sekaligus konsultasi dengan OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Ya. Dinas Pol PP, dan dinas-dinas terkait lainnya. Sehingga kami melaksanakan nanti seleksi itu, apakah dia bentuk perorangan atau bentuk beberapa orang saja, tidak terjadi keramaian, itu nanti kami akan lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk daripada OPD terkait seperti Dinas Kesehatan. Baik, baik, baik. Kemudian Pak, untuk seleksi sendiri, seleksi Capas ini bagaimana sinergitas antara Dispora atau Dinas Pemuda Olahraga dengan tim dari Purna Paskibraka Indonesia atau PPI Kota Palu? Ya, tentunya PPI Kota Palu itu kami sudah memang kerjasama. Ya, tahun lalu alhamdulillah kerjasama sangat baik sekali. Tentunya tahun ini insya Allah ya kita tetap lakukan kerjasama yang baik sehingga mungkin kita tingkatkan daripada kerjasama itu, sehingga apa-apa yang tercecer bisa kita selesaikan ataupun bisa kita carikan solusi-solusi terbaiknya. Terima kasih. Baik, baik. Seperti itu ya Pak ya untuk seleksi itu. Baik. Ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Osman ya untuk waktunya. Siap. Iya. Baik, kita masih akan kembali berbincang bersama Bapak nantinya. Ya Pak ya? Siap. Baik, baik. Selanjutnya saya akan kembali ke dua narasumber saya di studio, ada Kak Ikhwan dan juga Kak Putri. Ya, kita masih lanjut Kak, terkait dengan tadi cerita setelah menjadi Capas begitu, bagaimana seleksi program pelatihan ya dan pembinaan dan sebagainya. Saya tadi tertarik dengan Kak Putri, katanya Kak Putri menjadi pelatih begitu beberapa tahun. Nah, itu bagaimana Kak? Akhirnya bisa menjadi pelatih. Apakah semua Purna Paski ini diperbolehkan untuk menjadi seorang pelatih atau seperti apa? Kalau untuk saya sendiri kemarin itu awalnya 2012 itu nggak langsung jadi pelatih, jadi asisten pelatih lebih tepatnya sih. Dan itu kebetulan karena mungkin sering ke tempat latihan dan ketemu teman-teman kakak-kakak senior yang sudah melatih sebelumnya dan diajak untuk bisa bergabung jadi asisten pelatih awalnya. Alhamdulillah berlanjut di tahun 2013 dan 2014 untuk jadi pelatih, gitu, dipercayakan kembali. Dan juga tahun 2014 itu tahun terakhir karena kebetulan ikut seleksi masuk polisi. Iya. Baik, nanti harus ditahan dulu ya, Iya. Bu, ya, karena harus pendidikan juga. Iya, betul. Baik, seperti itu. Nah, kalau dari Kak Iwan, bagaimana? Apakah memang tim pelatih ini, ya seperti tadi Kak Putri kan diajak dulu menjadi seorang asisten pelatih dan lain sebagainya, atau memang ada koordinasi begitu dari tim pihak dari Dispora atau seperti apa? Ya.
Kalau dari kita PPI kita coba membangun sistem, jadi sistem kepelatihan. Jadi siapa yang mau jadi pelatih, dia sudah pernah harus jadi asisten pelatih. Jadi tidak ujuk-ujuk, saya pernah nih datang lapangan, saya mau melatih, nggak bisa. Jadi kita buat sistem, kita sepakati bersama di PPI oleh bidang kepelatihan. Itu kita pantau. Jadi Purna misalnya nih, Purna 2021. Nah, dia harus aktif dulu, dia melatih di sekolahnya. Setelah dia lulus kan dia punya pengalaman melatih di sekolahnya. 2 tahun melatih di sekolah, kita bisa terima menjadi asisten pelatih, melatih di wali kota. Tapi masih dalam taraf SK oleh PPI. Jadi ada SK oleh wali kota dan ada SK dari PPI. Jadi kita, kayak contoh 2021 kemarin, jadi kita mengeskakan dari saya ketua PP mengeskakan 10 orang untuk membantu tim pelatih yang dieskakan oleh wali kota. Nah, mereka jadi asisten pelatih 2 tahun. Kalau misalnya sudah 2 tahun, dia bisa menjadi asisten pelatih yang resmi di tanda tangani SK-nya oleh wali kota. Nah, ketika dia sudah menjadi asisten itu, setahun atau 2 tahun dia boleh menjadi pelatih. Nah, ketika dia sudah menjadi pelatih selama 4 atau 5 tahun, dia berhak menjadi komandan latihan. Kalaupun dia tidak menerima komandan latihan, mohon maaf, kita regenerasi lagi. Jadi kita batasi maksimal 5 tahun saja untuk menjadi pelatih. Nah, itu kita kemarin bersepakat, kita sedang membangun diskusi dengan PPI Provinsi bagaimana nanti pelatih ini disertifikasi. Jadi hanya pelatih yang sudah tersertifikasi yang kita rekomendasikan ke Dispora Kota Palu. Seperti itu. Baik. Berarti memang tidak asal begitu ya, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui begitu. Ya, karena tanggung jawabnya besar dan menentukan bagaimana pengibaran 17 Agustus di kantor wali kota. Bagaimana nanti jalannya tim adik-adik ini ya ketika 17 Agustus. Baik. Nah, saya mungkin kembali lagi kepada cerita tadi ya. Waktu ketika setelah menjadi capas begitu, kemudian terpilih menjadi seorang paskibraka dan mengibar begitu. Bagaimana perasaan orang tua saat itu? Alhamdulillah bangga ya, karena kebetulan kan dari sekolah saya sendiri itu tidak semuanya yang dinyatakan lulus di wali kota. Kita hanya sekitar berapa orang itu, jadi ya alhamdulillah dari lulus seleksi itu saja orang tua sudah bangganya luar biasa, apalagi pada saat saya alhamdulillah dipercayakan untuk mewakili Kota Palu ke Provinsi Sulawesi Tengah, mengibar di kantor gubernur Sulawesi Tengah itu. Jadi bangganya ya luar biasa. Ada kebanggaan tersendiri dari orang tua. Kalau Kak Iwan sendiri seperti apa waktu itu, Kak? Ya, alhamdulillah sih, ya alhamdulillah orang tua, ya saya merasakan lah emosional bagaimana orang tua merasakan anaknya mengibar, apalagi waktu itu saya menjadi penarik bendera ketika pengibaran. Jadi di mana orang tua juga bilang, wah ikut deg-degan juga gitu. Jadi yang tidak menduga anaknya yang dulu santai-santai tiba-tiba jadi paskibraka yang sangat teratur, disiplin dan lain sebagainya. Jadi ya alhamdulillah sih seperti itu. Berarti memang bahkan memiliki posisi yang cukup vital gitu ya, cukup penting. Awalnya sih tidak berharap, karena kan postur kita harus sepasang biasanya. Jadi kalau dipasang di sini harus sama. Tadinya ya cukup menjadi penjuru, tiba-tiba ternyata masuk di pasukan 8 seperti itu. Jadi ya tidak terbayangkan sebenarnya. Dan pasti rasa kebanggaan orang tua juga cukup besar begitu, sangat tinggi ya. Baik, ternyata seru sekali ya pemirsa cerita bagaimana teman-teman dari PPI ini sebelumnya pernah juga menjadi bagian paskibraka begitu, mengikuti pelatihannya, kemudian suka dukanya seperti apa itu ada ceritanya yang bisa dibawa begitu untuk nanti ke depannya. Baik. Nah, kita kembali lagi mungkin ke keorganisasian PPI ya, Kak Iwan dan juga Kak Putri. Tadi kita juga sudah berbincang dengan Pak Usman gitu. Bagaimana kalau dari PPI sendiri kerjasama atau sinergi antara PPI dengan pihak Dispora begitu? Jadi kalau untuk kerjasama memang kita intensitas kerjasamanya itu akan sangat meningkat ketika mulai dari seleksi hingga pengibaran selesai. Dan biasanya di akhir itu para purna-purna baru ini diberikan apresiasi oleh Dispora berupa kegiatan untuk kunjungan ke daerah lain, ke kota-kota lain. Contoh waktu saya 2007 waktu itu ke Samarinda, Balikpapan. Dan
berlanjut ada yang ke Jogja, ke Makassar, dan lain ke Jakarta dan sebagainya. Nah, kalau untuk kemarin karena situasi pandemi, ya anak-anak itu diapresiasi oleh Dispora, oleh pemerintah Kota Palu, diberikan jam tangan. Jadi mencontoh sama seperti di nasional. Dan untuk koordinasi yang lain, ya itu mulai dari seleksi, bagaimana diminta rekomendasi oleh PPI, tim seleksi ke Dispora seperti apa, membahas bagaimana standar tinggi, kan kita tidak bisa bohong-bohong nih, tidak bisa main-main nih dengan tinggi karena sudah terlihat jelas tinggi. Terus apa saja tahapan seleksi yang akan dilakukan, terus ketika setelah seleksi ada namanya pralatihan biasanya, terus ada latihan, bagaimana koordinasi pelatih yang kita rekomendasikan, bagaimana Dispora mensupervise pelatih-pelatih ini yang di lapangan, bagaimana koordinasinya seperti itu. Juga diajak melihat apa sih sebenarnya kebutuhan-kebutuhan anak-anak Capas ini di lapangan dan lain sebagainya. Jadi koordinasi yang akan intens pasti dimulai dari tahap seleksi hingga ke selesai pengibaran. Tapi selain itu juga tetap akan ada berkoordinasi, misalnya latihan sekolah sudah mulai, kita dan lain sebagainya, seperti itu. Baik. Tadi kan kita sudah itu terkait dengan seleksi hingga pengibaran gitu. Tapi berdasarkan keorganisasian sendiri seperti apa? Kan juga tadi kita sudah membahas visi dan misi, kemudian pengurusan tahun ini, dan pasti kan dituangkan ke dalam program kerja. Gitu. Kita tadi belum membahas, mungkin bisa dibahas sedikit terkait program kerja, apakah yang sudah dilakukan atau mungkin akan dilakukan di kepengurusan ini? Baik, program kerja kita memang sebenarnya cukup banyak. Namun di 2021 karena adanya pandemi yang syarat dengan mengumpulkan banyak orang, jadinya ada beberapa yang ditunda. Namun kita akan mencoba ke depan tidak hanya terbatas baris berbaris, kita tadi ada yang terkait pelayanan anggota, ada yang olahraga rutin. Bahkan kemarin ada salah satu organisasi mahasiswa dari suatu daerah melakukan kejuaraan badminton. Alhamdulillah perwakilan dari PPI juara 1. Oh, baik. Terbukti begitu hasilnya ya. Jadi rutin, sebelumnya kita rutin latihan badminton tiap minggu, ada yang futsal, ada game e-sport pun ada beberapa main bareng dan lain sebagainya. Jadi kegiatan fun-nya ada, kegiatan bakti sosialnya ada, dan ke depan kita akan menjajal kerjasama dengan BPIP, Badan Pengembangan Ideologi Pancasila. Jadi otomatis Paskibraka ini menjadi duta Pancasila Paskibraka, dan juga ada program Desa Pancasila yang digagas oleh BPIP, dan kita coba pendekatan ke BPIP agar kita bisa bekerja sama nih. Di samping kita punya program juga kampung binaan, kayak gitu. Jadi kita misalnya datang di satu kelurahan di Kota Palu, kita datang melakukan bakti sosial, bermain bersama anak-anak, bermain bersama masyarakat, diskusi dan lain sebagainya. Juga nanti ke depan ada program terkait paskibra sekolah. Jadi di sekolah-sekolah SMP, jadi kita tidak lepas. Jadi semua paskibra di sekolah kita mau ajak menjadi naungan dari PPI. Jadi bagaimana jangan ada kesalahan. Nanti paskibra sekolah kadang ada atribut-atribut yang sebenarnya belum boleh digunakan, tapi sudah digunakan. Nah itu yang kita coba membina paskibra di sekolah juga, seperti itu. Baik. Nah, saya cukup tertarik tadi dengan Desa Pancasila begitu ya. Mungkin boleh sedikit dijelaskan, Kak, ini seperti apa Desa Pancasila ini? Iya, jadi berdasarkan diskusi saya nih dengan salah satu direktur BPIP, Pancasila ini kan kalau kita hanya sebatas lihat saja, silanya hanya 5. Tapi ternyata butir-butir atau pemahaman di dalam ini tidak hanya sebatas 5 sila tersebut, tapi turun juga terhadap ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai itu. Jadi di Desa Pancasila ini ada beberapa pilihan sebenarnya. Kita akan fokus pengembangan lingkungannya kah, pengembangan ekonominya UMKM-nya kah, atau pengembangan digital dan lain sebagainya. Nah itu yang masih kita diskusikan, menunggu dari BPIP apakah program ini bisa kita kerjasamakan bersama, seperti itu. Baik, ini juga menjadi salah satu bentuk aksinya, maksudnya kontribusi nyata begitu teman-teman PPI ke masyarakat gitu ya. Dan itu tidak semua sebenarnya, ternyata dari BPIP hanya memprogramkan tahun ini 10. Jadi kita mencoba salah satunya itu Palu misalnya bisa dapat dari seluruh Indonesia. Seperti itu, Pak. Baik. Dan memang maksudnya ini juga menjadi satu bentuk
dampak dari PPI kepada masyarakat. Iya. Seperti tadi, karena harus kembali lagi pengabdian dan juga kontribusi kepada masyarakat. Gitu. Tidak hanya terbatas pada seremonial tanggal 17 Agustus saja. Baik. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin mungkin boleh memberikan saran gitu kepada adik-adik yang ingin mendaftar menjadi capas tahun ini ataupun tahun depan gitu. Dari Kak Putri mungkin ada saran atau hal yang perlu gitu dibangun gitu dari sekarang. Kalau dari saya sih yang pertama mental ya. Mental harus dipersiapkan dan harus yakin. Dan juga persiapan fisik itu harus disiapkan dari sekarang, itu mulai dari latihan-latihan di sekolah. Jadi kalau pada saat ada pembukaan pelatihan di sekolah, silakan diikuti, silakan dijalani, apa yang disampaikan sama senior dijalankan, dan kalau untuk selanjutnya nanti bisa dibantu dengan doa orang tua, teman-teman, apalagi pada saat nanti mengikuti seleksi kan tidak semua diterima. Apalagi pada untuk latihan sekolah, kalau kayak saya kemarin itu kebetulan dari SMK, jadi kita itu ada namanya latihan gabungan dari sekolah-sekolah lain. Kalau kayak sekolah-sekolah negeri lain itu mereka latihan kayak SMA 1 sendiri, SMA 2 SMA 2 sendiri, tapi untuk kita kalau kayak kita dari SMK itu digabung dari SMK 1, SMK 2 itu sama-sama latihannya. Jadi nanti pada saat ikut seleksi itu sama-sama semua, tapi tidak semua diterima. Jadi untuk teman-teman, untuk adik-adik di luar sana yang mau ikuti Paskibraka, persiapkan mental kalian, fisik kalian, dan jangan lupa izin sama orang tua. Jangan sampai nanti sudah ikut tidak diizinkan sama orang tua, seperti itu. Izin dan ridho orang tua juga penting betul gitu itu, ya. betul. Baik, mental dan juga fisik harus dipersiapkan. Baik, kalau Kak Iwan sendiri seperti apa? Yang jelas tadi itu ridho orang tua dulu, izin ke orang tua, ikut Paskibraka, latihan dan lain sebagainya. Yang kedua betul mental dan fisik. Yang ketiga adalah kita harus bisa memanage waktu, harus betul-betul itu, karena tugas kita sebagai siswa kan yang utama adalah belajar. Tanggung jawab kita yang utama ke orang tua adalah menyelesaikan sekolah kita. Jangan sampai kita fokus betul ke Paskibraka tapi melupakan akademik kita. Jangan sampai seperti itu, karena itu akan menjadi contoh loh, ternyata Paskibraka mengganggu sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus dipersiapkan betul-betul, dan jangan cepat putus asa. Jadi misalnya kelas 1 kita coba latihan keras-keras dan saya belum rezekinya, ya kita coba lagi di tahun depan. Jadi harus semangat terus dan terus berusaha dan ikuti instruksi pelatih-pelatih gitu. Itu. Baik. Berarti memang kembali lagi tidak melupakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pelajar gitu. Karena kalau tidak menjadi pelajar ya belum tentu juga jadi peserta Paskibraka gitu kan. Baik. Terima kasih. Ya, saya akan kembali bergabung dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu, Bapak Usman. Ya, Pak Usman? Ya, siap. Iya, baik. Pak, Ya. tadi saya juga sudah mendengarkan saran-saran untuk adik-adik capas dari teman-teman PPI. Kalau dari Bapak sendiri sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu, punya harapan apa Pak untuk capas atau calon-calon Paskibraka tahun ini? Begitu. Ya, tentunya kami sependapat dengan PPI tadi, adik-adik saya yang sudah menjelaskan secara teknis kira-kira performan ataupun siapa adik-adik kita yang akan kita pilih. Tentunya kriteria-kriteria itu sama dengan kami di Spora. Ya, tentunya di Spora juga harus banyak belajar dengan PPI sebagai pelaksana teknis daripada Paskibraka di lapangan, dan kami juga berkeinginan bahwa tahun ini insya Allah semua keadaan baik, pandemi kembali turun lagi, dan kita hasilkan kira-kira adik-adik kita yang akan melaksanakan tugas negara nanti ini didapatkan adik-adik yang betul-betul berkualitas baik dari kesehatan, performance-nya, dan mentalnya sebagaimana tadi sudah dikatakan. Jadi tentunya harapan kami tahun ini lebih baik lagi dari tahun yang kemarin. Iya. Baik, bisa meningkat begitu ya kualitasnya Pak dari tahun kita lalu. Bisa ya, kualitasnya lebih meningkat, kemudian anak-anaknya performance-nya lebih baik lagi dari tahun yang kemarin. Tentunya harapan kita seperti itu. Baik. Baik, terima kasih Pak Usman
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu telah bergabung bersama kami di Bilang pada malam hari ini. Terima kasih Pak, sehat selalu. Siap, alhamdulillah. Amin, Baik. amin, amin. Ya. Baik, baik. Terima kasih dan juga saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada kedua narasumber saya yang sudah hadir pada malam hari ini di studio TVRI Sulawesi Tengah. Aku akan bilang ada Kak Muhammad Ikhwan Umar, Ketua PPI Kota Palu, dan juga Kak Putri Febrianti Ilham. Ya, terima kasih banyak dan mungkin ada sedikit pertanyaan terakhir begitu ya. Tadi kan kita sudah bertanya tentang, saya sudah bertanya tentang saran kepada adik-adik Capas begitu. Untuk prospek ataupun harapan untuk PPI Kota Palu sendiri seperti apa? Boleh dari Kak Putri mungkin? Oke, kalau dari saya, semoga PPI itu makin inovatif ke depannya dan kerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga makin baik, dan kepada adik-adik bisa makin solid, tidak hanya senior sama senior, tapi senior ke junior juga, seperti itu. Baik, secara internalnya bisa Iya. lebih akrab, lebih benar. kuat lagi begitu Iya. ya. Baik, dari Kak Ikhwan seperti apa? Ya. Kalau dari saya sih simpel, sesuai dengan visi kami, kita asik di dalam dan asik di luar, seperti itu saja Kak. Dan kita, apa yang kita cita-citakan itu semua terwujud hingga di akhir kepengurusan dan berlanjut terus sampai PPI ini sepanjang masa. Baik, amin amin, dan semoga PPI bisa terus sukses begitu ya sampai ke depannya. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Ikhwan dan juga Kak Putri sudah bergabung bersama saya pada hari ini, dan juga terima kasih saya yang paling besar untuk Anda para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang sudah menyaksikan kami di program Bilang atau Bicara Langsung. Tadi kita sudah membahas terkait isu Paskibraka bahwa memang tim Paskibraka ini punya tugas ketika pengibaran, memang benar, tapi peran dan juga fungsi mereka di tengah masyarakat itu jauh lebih daripada itu. Jadi setelah mereka mengibar pada tanggal 17 Agustus, mereka juga harus kembali ke masyarakat, mengembangkan dirinya, dan juga memberikan kontribusi secara nyata kepada masyarakat melalui Purna Paskibraka Indonesia, khususnya di Kota Palu. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih untuk Anda, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang sudah menyaksikan saya, dan kami akan segera, dan kita akan berjumpa nanti di pada program Bilang atau Bicara Langsung yang lainnya. Saya Fikri Muhammad Nur, pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.